Halo teman Pro 2 dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Ketemu lagi ya sama aku, Utari, yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan di program Siaga Corner. Program yang ngebahas tentang kebencanaan, kesiapsiagaan, dan proses pemulihan setelah bencana. Kalau kita throwback ya beberapa waktu yang lalu, masih ingat di pikiran kita di akhir tahun 2025 kemarin, itu Sumatera Barat menjadi salah satu daerah terdampak banjir. Dan sekarang airnya memang udah surut dan perbaikan infrastruktur udah dimulai lagi, tapi bagi sebagian warga, rasa takut, cemas, dan bayangan tentang kejadian itu masih tetap tertinggal. Dan di Siaga Corner hari ini, teman-teman Pro 2, kita akan bahas tentang pulih dari luka yang tak terlihat, trauma healing pasca banjir. Kita bakal ngobrol soal bagaimana proses pemulihan psikososial yang dilakukan, kemudian siapa saja yang paling membutuhkan pendampingan, dan bagaimana peran pemerintah, masyarakat, serta anak muda dalam membantu korban untuk pulih dari lukanya. Dan kali ini aku sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Syafriman Taib SPMSI, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKB PPPA Padang Panjang. Nah, kita sapa dulu nih Bapak Syafriman. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir di Siaga Corner. Apa kabarnya Bapak? Baik, terima kasih juga Bu Tari. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, senang sampai hadir di acara Siaga Corner hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah berarti baik. Kemarin waktu banjir Pak, kalau di akhir tahun 2025 kemarin kan ada banjir nih Pak. Ada nggak sih Pak sanak saudara Bapak yang juga terdampak atau teman gitu? Ada, karena umumnya Kota Padang Panjang mengalami musibah yang sangat besar, yaitu Golodo, wajib bandang tambah Golodo lagi, sehingga satu RT itu korban semuanya. Korban semua. Tidak ada lagi sisa harta maupun kegiatan lainnya yang ada di sana. Hanya waktu itu prediksi kita luar biasa, di luar dugaan, karena disangka batang air itu datang dari Batang Anai, dari Senggalang, tapi ini datang dari batang air putih yang ada di Bukit Tui, Kota Padang Panjang. Di luar prediksi berarti ya? Prediksi. Kalau berarti nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada sanak saudara Bapak yang kena ya, yang terdampak. Alhamdulillah yang langsung tidak ada. Tidak, alhamdulillah. Nah Bapak, saat banjir di akhir tahun 2025 kemarin itu di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang, apa kondisi psikologis warga yang paling banyak Bapak temui di lapangan? Rasa cemas, tidak nyaman, karena situasi bencana waktu itu tuh curah hujan sangat tinggi. Ada sekitar 7 hari berturut-turut hujan yang tidak reda. Iya betul. Mulai dari tanggal 19, puncaknya pada tanggal 27, itulah yang titik besarnya. Semua peringatan ini sudah berfungsi, sudah memberikan kepada masyarakat untuk segera melakukan pengungsian tempat-tempat yang aman. Nah, waktu itu juga lah terjadi Golodo, didasari dengan banjir bandang di Kelurahan Selayang Bawah, Kecamatan Panjapan Barat. Tepatnya 1 RT 20 ludes tanpa sisa sama sekali. Disapu oleh Galodo dan banjir itu ya Pak ya. Nah setelah kejadian itu Pak, setelah banjir itu, apa kondisi korban itu yang Bapak temukan gitu? Traumanya gitu? Ya, traumanya luar biasa, karena di situ ada meninggal anak-anak kecil, anak sekolah, lansia. Nah, itu traumanya tentu rasa cemasnya sangat tinggi, akan ada lagi Golodo lagi. Waktu itu tuh belum berhenti hujannya. Iya, masih tetap masih hujan ada ya, Pak, sekitar 5 sampai 1 minggu ke depan masih hujan. Iya betul. Jadi ada daerah yang seharusnya yang kita amankan itu daerah Kelurahan Tanah Hitam. Ingat Golodo waktu 1988 waktu itu Bukit Tui, itu masyarakat itu sangat trauma lagi. Sehingga waktu itu masyarakat yang di Bukit Tui itu semuanya sudah mengungsi lebih 1.400 orang di Bancalawe. Kita lah Dinas Sosial memfasilitasi dapur umumnya waktu itu. Oke. Nah Pak, itu kalau kita ingat lagi kejadiannya waktu itu, itu Galodo itu datangnya di jam berapa waktu itu Pak? Jam 11.50 siang ya. Berarti pas
orang pada bekerja, anak-anak pada sekolah gitu ya Pak. Berarti umumnya yang korban yang terkena Galodo itu berarti yang sedang berada di lokasi misalnya ada di rumah gitu ya Pak. Berarti ada juga anak-anak yang kehilangan orang tuanya juga berarti ya Pak. Iya, anak-anak hilang orang tuanya karena dia pergi sekolah waktu itu. Orang orang tuanya hari hujan sangat lebat, dia berteduh di rumahnya, tidak bisa keluar tuh fungsi. Malah waktu itu tuh ada orang-orang yang berjalan mau ke Padang tuh standby di tempat itu. Iya, Nah, ada warung juga ya ada Pak. warung. Waktu itu tuh kan warung itu kan enak juga untuk ngopi-ngopi santai Betul. sambil menunggu hujan reda gitu. Dan di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita terjadilah bencana itu dan tersapu pula lah korban-korban yang sedang berteduh di warung, di masjid, ya kan Pak. Di sana ada masjid juga ya Pak. Ada masjid, musala lah. Tempat enak di situ, tempat santai-santai bagi orang yang melepaskan istirahatnya. Iya betul. Sholat di situ sebentar, kemudian meminum kopi. Pokoknya warung itu kita pun sering di situ. Kalau dari Padang, itu langsung kita istirahat di situ sholat. Iya, Kemudian, istirahat, sholat, singgah lah gitu ya Pak. Nah, kalau bicara tentang luka yang tidak terlihat nih Pak, kan trauma itu kan nggak kelihatan lukanya ya Pak. Nah, itu trauma seperti apa yang biasanya muncul setelah bencana? Ya rasanya mungkin bagi masyarakat kita, anak-anak yang tadi yang sekolah tadi, harapan hidup, harapan dia salah satu punggung keluarganya tidak ada lagi. Kepada siapa dia akan bisa nanti membimbing, bisa dia sekolah segala macamnya. Betul. Waktu itu tuh kita sudah melakukan beberapa hal untuk pendampingan sosial kepada psikososial kepada keluarganya di rumahnya, dan kita bawa juga ke tempat ada suatu tempat kita adakan beberapa psikososial bagi anak-anak yang terdampak di Kota Padang Panjang. Oke, Pak, dari semua korban banjir yang mengalami trauma, itu ada nggak sih Pak kelompok tertentu yang lebih rentan dari trauma itu? Misalnya lansia kah atau anak-anak lebih rentan dengan trauma itu? Iya, lansia, mana ada lansia lagi, disabilitas lagi, tunanetra lagi. Itu dia kan ini yang longsor itu kan yang satu titik kan di Selayang bawah. Selayang bawah. Kemudian ada namanya Kelurahan Koto Katia, Koto Panjang, itu rumahnya kena Galodo juga. Tapi alhamdulillah mereka tuh masih bisa selamat. Berarti keluarganya masih lengkap, selamat, cuma lengkap, harta tapi bendanya harta bendanya tidak bisa lagi diselamatkan. Misalnya kalau trauma gitu gimana Pak biasanya yang Bapak temui? Misalnya ada yang dengar hujan tuh mulai takut gitu, atau kalau udah hujan deras udah takut aja gitu, udah siap-siapin rasa-rasanya udah bakal terjadi lagi gitu. Ada nggak sih Pak traumanya? Iya, malah di Padang Panjang itu kita ada sekitar 11 titik pengungsian yang kita sediakan sebelum terjadi longsor yang kemarin itu atau hujan itu. Masyarakat sulit untuk mau dia pergi ke tempat pengungsian. Tapi karena adanya bencana seperti ini, walaupun jauh rumahnya tempat lokasi itu, dia akan bersedia untuk ke pengungsian. Lebih dari 1.400 orang waktu itu selama 7-8 hari dia berada pengungsian untuk menyelamatkan diri karena kecemasan akan terjadi longsor susulan yang terjadi nantinya. Iya, soalnya Tari sendiri ada baca berita juga nih Pak, setelah bencana itu ada dilakukan tes trauma gitu Pak. Hasilnya tuh banyak korbannya yang takut gitu mendengar hujan tuh rasa-rasanya mereka udah siap untuk lari kayak gitu. Saking traumanya ya Pak dari Galodo itu. Nah Pak, dalam jam-jam awal setelah bencana, itu tanda-tanda trauma apa yang perlu cepat kita ketahui Pak? Tanda-tanda trauma itu cepatnya ketakutan, itu kecemasan lebih tinggi. Sebenarnya kan kecemasan itu karena udah ada contoh terjadi Galodo-Galodo itu sudah sering itu terjadi. Alhamdulillah di Padang Panjang itu kan ada beberapa daerah yang sangat rawan terhadap longsor seperti beberapa kelurahan Koto Kati, Koto Panjang, Tanah Hitam itu yang di sekitar Bukit Tui itu tidak nyaman tinggal lagi di sana. Walaupun tidak terjadi longsor waktu itu, tapi dia trauma sangat tinggi sekali, akan bahaya longsor kemangatan dirinya. Nah Pak, kalau bicara soal trauma ya Pak, banyak orang yang menganggap trauma itu bisa hilang sendiri seiring waktu. Kayak banyak juga lah pemikiran orang trauma tuh nanti hilang aja gitu, nggak perlu diadakan healingnya gitu Pak. Dan menurut Bapak pandangan ini tepat atau justru berbahaya? Inilah yang konsep masyarakat kita yang belum mengerti tentang bencana, bahwa bencana itu ada dua, ada fisik dan non fisik kan.
Psikososial itu arti itu yang lebih berbahaya lagi daripada pandangan fisik. Jadi kita di sosial itu kita titik fokus kita adalah kepada manusianya, kelompok rentan, anak-anak, disabilitas, lansia, itu yang kita selamatkan dulu untuk supaya dengan terjadi trauma yang seperti ini. Sebab kalau terjadi trauma berat nanti dia gangguan mental lagi. Iya, Nah, betul. gangguan mental ini banyak dia tidak mau ngomong lagi, dia diam-diam saja, putus harapan hidup. Inilah kita selamatkan di Kementerian Sosial, sehingga kegiatan trauma healing ini untuk kebencanaan kami siap menunjukkan personil ke sana. Tambah lagi bantuan yang diperlukan untuk saat baik bencana maupun pasca bencana. Jadi jangan sampai masyarakat yang kita apakah tadi bencana tadi kembali traumanya itu. Malah ada informasi dari yang dari warga kita juga yang selamat itu sebelum kita berikan dia rasa percaya dirinya, dia tidak mau dia ngomong dengan kita. Jadi dia tertutup gitu ya Pak sebelum. Iya, karena tidak terbayang begitu apanya dia menyaksikan waktu itu gelodo yang besar itu berada di lokasi itu, dia selamat. Tapi dengan selamat tadi itu dia malah di lapangan itu dia tidak bisa di satu malam dia berada di hutan itu untuk menyelamatkan diri. Iya. Itu pasti traumanya sangat membekas gitu ya Pak. Iya, membekas. Apalagi sedangkan kita ngelihat ada kecelakaan di depan kita tuh ada trauma kan. Apalagi ini kita ngelihat banjir besar, apalagi yang di dekat jembatan kembar sampai setinggi itu. Apalagi kalau ada yang menyaksikan itu pasti bakal menimbulkan trauma yang cukup mendalam gitu ya Pak. Apalagi ditambah lagi kalau ada keluarganya yang juga turut menjadi korban, itu bertambah lagi traumanya gitu. Betul ya Pak ya? Yeah. Dan selanjutnya nih Pak, apa resiko jangka panjang kalau trauma pasca bencana itu tidak ditangani dengan baik? Resiko jangka panjang itu gangguan mental. Gangguan mental tadi Gangguan mental kalau itu, Bapak singgung tadi. Iya. Gangguan mental ini tidak ada harapan hidup, tidak percaya diri sendiri, tidak bisa ngurus sendiri lagi. Bisa takut dengan bertemu dengan orang lain, takut dia dengan keluarga-keluarganya atau sebayanya bertemu itu takut. Jadi kita pengalaman juga di sosial ini bahwa orang-orang yang trauma kekerasan keluarga saja itu gangguan mentalnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan bencana ini Kota Padang Panjang tidak terjadi itu ke depannya. Jadi masyarakat kita bukan masalah sepele, masalah psikologis ini, karena itu merupakan salah satu hal dan dampak negatif sangat besar kalau tidak tangani dengan cepat. Karena kalau lukanya fisik, misalnya luka di tangan, di kaki, di kepala itu bisa diobati gitu ya Pak, bisa dipulihkan, maksudnya nampak pemulihannya. Tapi kalau udah mental itu agak susah memulihkannya ya Pak, untuk mengobatinya tuh agak susah gitu. Nah selanjutnya nih Pak, sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, bagaimana peran bidang Bapak dalam menangani trauma pasca bencana itu? Pertama kita bencana yang ada di Padang Panjang ini sesuai dengan topoksi kita di Kementerian Sosial. Dengan kebetulan saya di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Yang pertama kita melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga itu, pendampingan yang terdampak bencana tadi. Baik kita lakukan pemeriksaan mentalnya, kesehatannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk keluarga yang terdampak tadi. Alhamdulillah kita di Padang Panjang telah mengamankan atau memfasilitasi keluarga korban tersebut, baik tempat tinggalnya yang biasanya dia tidak tinggal di camp atau di pengungsian. Sekarang kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Di situ namanya ada Rusunawa Padang Panjang. Itulah keluarga itu kita tempatkan untuk sementara waktu sampai menunggu hunian tetapnya dibangun oleh pemerintah. Jadi banyak sekarang peduli sosial membantu masyarakat tersebut, warga terdampak itu, sehingga dia seakan tidak merasakan ekonomi yang terjadi pada bencana ini. Betul. Dan sampai sekarang itu masih ada berarti kan Pak, pengungsian rumah itu masih korban-korbannya masih di sana kan Pak?
Iya, Masih? ada sekitar 34 kepala keluarga, 116 jiwa Mm-mm. itu berada pada lokasi yang disewakan tempatnya sebagian tempat tinggalnya, kemudian kita tempatkan di rusunawa atau di bagian keluarga yang terdekatnya bisa menginap sana. Namun kebutuhan dasarnya kita bantu oleh di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kota Padang Panjang bersama Pemdanya. Oke. Nah, Pak, misalnya kalau anak-anak gitu, Pak, kan mungkin dia juga dapat tempat tinggal nanti. Tadi Bapak juga sempat bilang kalau ada anak-anak yang orang tuanya jadi korban. Itu gimana dia di tempat tinggalnya di Rusunawa itu seperti apa, Pak? Siapa yang mengurusnya gitu, Pak? Dia ada namanya ahli waris di situ ya, Oke. ahli waris inilah nanti yang membantu mempakan anak-anak tadi itu. Dia kan ada anak yang meninggal itu kan masih ada ahli warisnya. Mm-mm. Ahli waris ini kita kemarin kita usulkan juga bantuan santunan kematian itu alhamdulillah sudah dapat 25 kepala keluarga yang menerima ahli waris. Mm-mm. Satu ahli waris itu menerima satu jiwa itu ya, Mm-mm. itu 15 juta dari Kementerian Sosial. Oh, oke, oke, oke. Dan bentuk trauma healing apa aja nih, Pak, yang dilakukan untuk korban banjir di Padang Panjang? Bentuk kita mungkin edukasi kepada anak-anak, tempatnya mungkin bagaimana suatu tempat itu ada tempat bermain, kita datangkan situ beberapa tenaga, baik tenaga terapinya, tenaga kesehatannya, dan juga psikologisnya, psikolognya. Ya, psikolog. Itu kita adakan pemeriksaannya secara berkala, sehingga waktu itu tuh sayangnya kitanya waktu itu kan terbatas. Mm-mm. Harusnya kan terus menerus dilakukan pendampingan ini. Tapi pada pasca pemulihan ini kita juga terus melakukan pendampingan dengan sumber daya kita yang ada, pemeriksaan kesehatannya, kemudian kebutuhan dasarnya yang dipenuhi. Malah di sekolahnya, misalnya di mana sekolahnya kita bantu menyelesaikan masalah sekolah anak-anak itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Tapi banyak nggak, Pak, anak-anak yang kayak gitu, Pak? Iya, kalau umumnya kalau yang terdampak itu lebih dari 300-an yang terdampak Itu bencana. anak-anak aja? Bukan yang keluarga terdampak. Keluarga. Yang terdampak yang katakan merasa tadi itu karena tidak nyaman, cemas segala macam, Mm-mm. rumahnya rusak. Tapi yang korban itu 116 jiwa yang tinggal sekarang ya. Kemudian ada 34 kepala keluarga. Berarti sekarang pendampingan tadi itu udah nggak dilakukan lagi, Pak? Yang ada psikolog gitu? Kita di Padang Panjang ada namanya program rumah healing namanya. Mm. Jadi kita kalau keluarga yang bermasalah tadi itu pendampingannya tuh kita selain jemput bola. Jadi Dinas Sosial Kota Padang Panjang dengan timnya ada tenaga psikolog itu mendampingi keluarga korban yang terdampak tadinya. Jangan sampai nanti apa kebutuhannya, apa keinginannya itu didampingi semuanya untuk kegiatan berlanjut nanti. Sekarang Oke. kita sedang mendata untuk bantuan jaminan hidup kepada keluarga dan anak-anak tadi yang terdampak. Oke, tadi kan kita udah banyak bahas soal bentuk trauma healing yang dilakukan oleh Dinas Sosial Padang Panjang ya, Pak ya, dan dari bidang Bapak juga. Ya. Nah, apakah ada pendekatan khusus nih, Pak, untuk anak-anak dalam proses pemulihan psikologis? Iya ada. Ada, memang ada Ya, perlakuan khusus untuk Ya, anak-anak. khusus. Biasanya Kita- kalau anak-anak itu gimana, Pak, memulihkan traumanya itu? Kita anak-anak itu langsung kita kumpulkan satu tempat, Mm-mm. kemudian kita letakkan situ psikolog, tenaga-tenaga teknis lainnya. Itu bagaimana anak-anak itu nanti percaya diri tinggi, dan seakan-akan dia hilang dari peristiwa-peristiwa yang lalu itu. Jadi salah satunya itu pendekatan anak-anak ini kita ada namanya pendamping sosial. Pendamping sosial, pendamping Peksos sosial, atau Peksos. Inilah yang selalu memantau perkembangan anak kita yang ada yang korban bencana tadi. Oke. Itu kan kalau anak-anak, Pak. Kalau perempuan dan lansia gimana, Pak? Apa bentuk pendampingan yang paling dibutuhkan oleh mereka, Pak? Ya, kalau lansia itu pendampingannya tentu pendekatan itulah kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu kan kalau lansia itu kan perlu lagi pempesnya. Iya, betul. Ini kan dan mungkin dia lagi siapa yang merawatnya kan. Jadi itu kita berikan juga pendampingan dan bantuan. Kita dari situ namanya pendamping PKH, Mm-mm. ada namanya TKSK penyuluh kita di bawah itu yang lakukan pendampingan pasca bencana ini. Jadi sampai ke pendataan keluarganya.
Iya, karena kalau kayaknya lansia dan anak-anak ini sangat perlu perlakuan khusus juga ya kan Pak. Apalagi lansia kalau udah nggak ada pula keluarganya yang lain kayak gitu kan Pak. Sementara dia udah lumayan cukup tua gitu kan. Jadi harus apalagi kayak Bapak bilang misalnya dia perlu pampers segala macam untuk menjaga kebersihannya gitu. Itu ada juga orangnya berarti ya Pak. Iya, Ada kita pendampingannya ya juga ada gitu. pendampingan nanti, kemudian pemeriksaan cek kesehatannya juga pada Iya, cek lansia-lansia kita tuh kesehatan. kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas yang ada di sana itu. Tiap kegiatan ini kita sinkronkan terus menerus. Jadi bukan terus kita ada program lansia sesuai dengan program unggul Bapak Wali Kota Padang Panjang namanya Istana Lansia dan Disabilitas. Mm-mm, Jadi tolong utamakan lansia dan disabilitas betul. pada kelompok rentan yang ada Padang Mm-mm. Panjang. Dan kalau dalam praktiknya nih Pak, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi saat melakukan trauma healing? Iya, gini kalau tantangan terbesar itu karena trauma healing kan karena luka yang tidak Tidak berbekas tadi terlihat, terlihat tidak tadi ya. terlihat ya. Masyarakat kita tuh belum memahami bahwa pentingnya kegiatan itu. Mm-mm, Bantunya karena bermain-main, bergara-gara atau segala macamnya, sehingga itu mungkin masyarakat tuh tidak merasakan dampaknya ke depan. mm-mm. Tapi kita dari sosial inilah yang kita bangkitkan kembali sehingga nanti yang trauma-trauma ini sejalan dengan fisik, malah ke sosial itulah bekerja masalah psikososial ini dulu. Mm-mm. Nah, kalau fisik itu sudah ada kerja UPD lain seperti OPBD, PU segala macam. Iya, Tapi kita menyelamatkan mental daripada korban. warga-warga kita yang Iya, terdampak korban. tadi. Betul, betul, betul. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak, kapan waktu yang tepat untuk memulai trauma healing pasca bencana ini? Apakah setelah langsung bencana atau perlu beberapa waktu dulu untuk memulai healing pasca bencana ini Pak? Sebenarnya bencana ini kan dimulai seharusnya dari pra bencana Iya, sebenarnya. sebelum Iya. bencana malah ya Pak ya. Sebelum bencana seharusnya. Karena waktu saat bencana dia sudah siap. Misalnya orang tua ini kan kadang-kadang kan kalau mau misalnya menyelamatkan diri dia sudah menyiapkan obat-obatannya, pakaiannya, tasnya, pergi ke pengungsian kan. Waktu saat bencana itu lebih penting lagi. Inilah kita berada di pengungsian itu, ah, kita dampingi dengan tenaga-tenaga ahli, baik kesehatannya maupun psikologinya, sehingga keluarga tersebut bisa kita tayang dengan baik. Betul. Oke, nah Pak dari dinas Bapak sendiri nih, ada nggak kira-kira cerita pas bencana kemarin itu khususnya untuk trauma healing yang pengen Bapak bagikan ke teman-teman Pro2 dan ke pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi kita Pak? Mungkin yang membekas pas Bapak menangani trauma healing ini. Oh iya, kepada teman-teman Pro2, ah, trauma healing ini sangat penting ya kita laksanakan karena seiring dengan perkembangan nanti pas waktu bencana kebanyakan orang tahu siapa korbannya, berapa kerugiannya, sehingga lupa kita bahwa trauma atau psikologi masyarakat trauma ini yang sangat lama untuk menyembuhkannya. Jangan itu dianggap sebagai hal yang biasa, tapi itulah yang perlu kita fokuskan untuk pandangan terlebih dahulu. Sejalanlah, kamu perlu mulai bencana dan trauma healingnya ini juga sejalan dengan itu, sehingga tidak ada membekas harapan kita kepada jiwa daripada masyarakat tersebut. Betul, karena kan biasanya orang-orang pas baca berita, nonton TV atau dengar radio itu selalu fokusnya infrastruktur, perbaikan infrastruktur. Padahal selain perbaikan infrastruktur itu ada perbaikan mental juga yang perlu dilakukan ya, Iya, mental untuk iya, para korbannya. Karena itu penting kan Pak. iya, Karena kalau misalnya nggak ada apa ya kayak trauma healing yang kita bahas tadi gitu ya Pak. Misalnya dia aja mereka kayak kehilangan harapan untuk hidup, kayak yang Bapak sampaikan tadi gitu. Terus mereka bisa aja takut ngomong sama orang, apalagi kalau anak-anak yang korbannya itu kan juga kasihan ya kan Pak. Nah, gitu. Jadi penting banget untuk kita biar tahu kalau misalnya selain itu, selain adanya perbaikan infrastruktur dan lain-lain itu juga perlu adanya perbaikan mental dari korban yang terdampak bencana. Jadi kita harus memikirkan juga mental dari korbannya gitu. iya, iya. Dan teman-teman Pro2, kita masih asik ya berbincang tentang bagaimana
trauma healing pasca bencana banjir di akhir tahun 2025 kemarin bersama dengan Bapak Syafriman. Tapi kita break dulu teman-teman Pro 2, kita bakal balik lagi. Kamu tetap stay tune di 94,8 FM dan Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Di mana-mana yang aku tahu ya begitu. Ya sudah, beli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya. Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri. Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati. Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun. Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik. Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali? Enggak juga. Kebetulan ada rezeki. Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah. Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Oke, teman-teman Pro 2 dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, balik lagi ya tentunya bareng aku Utari dan kita masih di Siaga Corner dan masih bersama dengan Bapak Syafriman ya Pak. Kita lanjut bahas lagi nih soal trauma healing dari luka yang tidak terlihat tadi nih Pak. Kita keluar dari pertanyaan yang udah ada ini Pak. Iya. Tari pengen nanya, waktu Bapak menangani trauma healing itu, apakah ada cerita khusus yang membekas di pikiran Bapak saat Bapak menangani trauma healing? Dari anak-anak kah atau gimana gitu? Iya, ada sebagian anak-anak yang kita kumpulkan di tempat kegiatan trauma healing ini. Kita kan ada beberapa keluarga yang untuk kumpulkan. Yang 34 kakak tadi itu. Kemudian ada anak-anak di situ. Anak-anak ini kan merasakan biasanya mendampingi itu kan ada orang tuanya atau ibunya. Sekarang kan tidak ada lagi. Iya. Nah, jadi waktu dia dia menyendiri aja. Tidak mau dia bergabung dengan teman-teman yang lain itu. Oke. Nah, jadi kita coba pendekatan-pendekatan ini contoh yang dampak trauma yang mendalam bagi anak itu. Alhamdulillah kita dengan beberapa tim yang menggali kembali, rupanya dia memikirkan kehidupan orang tuanya di mana sekarang itu. Oh, tapi akhirnya gimana Pak? Orang tua dari anak itu ketemu atau masih belum ditemukan sampai sekarang? Sudah ditemukan, tapi ada beberapa anggota keluarga yang belum ditemukan lagi. Oke. Dan anak itu sekarang udah kembali beraktivitas seperti biasa gitu Pak? Atau dia masih perlu pendampingan lebih lanjut lagi? Sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi perlu pendampingan lebih lanjut karena tahu nanti dia sekolahnya yang perlu kita tekankan mungkin waktu teman-teman sejawatannya nanti. Kadang-kadang dia dianggap dia biasa saja, dia yang bergaulannya, tapi dia nanti bisa tertekan mental. Kalau seandainya lingkungan sekolahnya itu tidak mendukung anak tadi. Kalau anak-anak itu biasanya yang banyak trauma itu anak-anak SD, SMP atau SMA gitu Pak? Atau justru masih kecil-kecil yang? Ada yang TK, ada yang SD atau SMP gitu. Oh, berarti semuanya juga banyak yang Iya, trauma gitu ya Pak? Trauma karena orang tuanya tidak ada lagi. Kalau misalnya anak-anak yang kehilangan orang tua itu Pak, itu traumanya gimana Pak? Ya traumanya merasa tidak ada apalah pada siapa kita lagi mau berorang tua, macam kan. Sementara orang sama jawatannya ada keluarganya gitu kan. Kalau trauma healingnya gimana Pak? Kalau kayak gitu dari dinas Bapak sendiri?
kita trauma healing kita kan ada macam pertama kita pendekatan secara mental, psikologinya, ada kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang juga ada, kemudian ada acara mengembangkan aktivitas anak. Jadi anak itu tidak larut dengan masa lalunya, tapi ada pola-pola bermain lah banyak anak-anak seperti ini. Nah, kalau menurut Bapak nih seberapa besar peran lingkungan sekitar dalam membantu korban pulih dari trauma? Besar sekali peran lingkungan. Kalau lingkungan tidak memperhatikannya, mungkin dia cepat ini pulihnya itu. Dukungan daripada lingkungan setempat, juga donatur-donatur lain kepada keluarga itu mengobati betul kepada keluarga yang terdampak, terutama anak-anak ini. Nah, dia kan sedikitnya kebutuhannya seperti pakaiannya, kebutuhan lain dipenuhi. Terus saat ini, pokoknya dia memikirkan lagi waktu saat itu dia kekurangan. Sampai bencana ini, sampai habis tanggap darurat, mereka tuh dibikin nyaman lah. Nyaman sehingga tidak memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Malah melebihi daripada keluarganya kita bikin. Iya, kita bikin seakan-akan dia dari bencana itu dia tetap bisa menjalani hidup seperti biasa tanpa ada kekurangan-kekurangan walaupun harta bendanya udah nggak ada gitu ya Pak. Jadi tetap dibikin dia tetap bisa menjalani hidupnya seperti biasa gitu. Iya, ya, Pak. iya. Tadi kan kata Bapak ternyata lingkungan sekitar itu turut berperan besar, ya kan? Nah, hal apa nih Pak sebaiknya yang tidak dilakukan oleh masyarakat saat mendampingi korban trauma? Ya, pertama jangan bikin masa trauma baru lagi pada yang disebabkan karena berita-berita yang tidak baik, menakuti segala macam. Jadi kepada masyarakat diharapkan itu kepada yang keluarga terdampak ini empati yang terus lebih tinggi. Jadi empati kita diminta. Kadang-kadang kita kan gini, ketika berada di lokasi bencana orang sedang panik, kita empati kurang. Banyak lagi seperti ini, prosedur seperti ini. Jadi masyarakat yang terdampak bencana, aparat pemerintah jangan bicara banyak prosedur, tapi jelas dia tuh dilayani sebaik mungkin sehingga traumanya tidak bangkit kembali. Betul. Kadang kalau misalnya dari berita-berita hoax muncul-muncul lagi berita-berita gitu kan Pak, itu juga membangkitkan trauma lagi kan Pak? Iyalah, apalagi orang tuanya yang hanyut itu waktu itu tidak ditemukan di mana, jadi dia akan berusaha mencari terus mana ayah saya, mana ibu saya katanya kan. Nah, karena kita jangan sampai dia berpikir seperti itu lagi. Kalau seandainya dia kalau anak-anak kecil kan tidak bisa menerima seperti kita, bahwa dia korban itu sudah tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau seperti itu anak-anak. Dia yang penting orang tuanya kembali. Nah, waktu itulah kita perlu penampingan kepada keluarga tersebut, anak-anak itu. Kalau ada yang kayak gitu gimana Pak? Itu udah ada kasusnya yang kayak gitu Pak, anak itu yang minta nggak mau tahu pokoknya mama papaku harus balik gitu, itu ada Pak? Ada. Gimana itu Pak? Iya, kalau seperti itu tuh kan yang berhadapan langsung kebetulan ketua RT-nya di sana. Yang lama dia berapa hari itu dia tidak mau makan. Tak mau dia makan. Memberikan pemahaman aja. Pemahaman itu ya. Jadi setelah kita datang ke tempat keluarganya, memberikan hiburan kepada keluarganya, baru mulai anak-anak tadi bisa bangkit. Malah ada beberapa masyarakat kebaikannya kalau pokoknya jangan pikirkan kalau mau sekolah langsung di tempat ibu, dia selama ibu nanti sekolah. Iya, pokoknya diberikan aja penguatan kepada anak-anak itu ya Pak ya, walaupun orang tuanya sudah tidak ada, tapi diberikan semangat kayak mungkin orang tuanya emang udah nggak ada, tapi dia tetap harus semangat sekolah, harus rajin sekolah biar bisa membanggakan orang tua gitu ya Pak. Mungkin dari kata-kata seperti itu ya Pak. Tapi lumayan susah juga karena anak-anak susah ngertinya daripada kita yang sudah dewasa gitu ya Pak. Nah, kalau anak-anak muda atau ada teman-teman Pro 2 nih Pak yang ingin terlibat membantu dalam trauma healing ini, peran seperti apa yang realistis dan aman untuk dilakukan oleh mereka Pak? Iya, kalau Pro 2 ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Pertama di media sosial misalnya kan. Kita memberikan edukasi lewat media sosial kepada beberapa masyarakat yang terdampak itu. Jangan terlalu dijadikan ini sebagai musibah, tapi anggaplah ini pelajaran bagi kita bersama sehingga nanti anak-anak kita itu bisa pulih lebih cepat. Alhamdulillah kita padang panjang karena kondisi kita daerah kita jangkauan infrastruktur lebih cepat, nah, kita bisa lebih cepat menangani masalah ini. Namun kata tadi yang psikososialnya trauma ini akan susah dan lama hilangnya tanpa
pendampingan. Jadi kita terus melakukan pendampingan. Di sosial siap, Dinas Sosial Kota Padang Panjang terus mendampingi keluarga korban ini. Jangan sampai dia susah dulu untuk mendapatkan pelayanan. Betul. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang pengen berkunjung ke tempat camp yang Bapak bilang tadi, itu nggak apa-apa Pak, boleh. Kayak misalnya kami ingin melakukan trauma healing, misalnya ada mahasiswa-mahasiswa dari universitas mana gitu yang pengen melakukan trauma healing dengan anak-anak gitu, itu diperbolehkan nggak Pak? Boleh, malah kita di samping kita di lokasi camp tadi, kita langsung ke rumah-rumah, Oke, ke rumah-rumah yang korban tadi itu. Itu lebih apa lagi? Lebih bagus lagi. Jadi dia lebih leluasa mengemukakan keluhan-keluhannya kan. Nah, jadi keluarga masyarakat itu berapa tadi? Ada 34 kakak Iya, tadi 34 kakak. itu lebih dihargai, dia merasa dihargai kan. Di kalau orang bencana ini yang penting kita empati, kita kunjungi dia, layani dia, jangan bicara dulu masalah-masalah lain. Jadi udah datang aja mahasiswa ke sana atau dosen dari Pro 2 ini ke sana tuh luar biasa. Udah senang dia kayak, senang. wih, masih ada perhatian dari masyarakat kepada korban-korban bencana gitu. Jadi perhatiannya nggak cuma setelah beberapa waktu setelah bencana aja, tapi sampai sekarang masih diperhatikan gitu ya kan Pak. Jadi senang juga lah, ibaratnya menyila orang sakit masih senang jo kayak gitu, dikunjungi orang gitu ya Pak. Iya, itu obat yang paling besar. Iya. Dikunjungi keluarga-keluarganya, tidak terlalu lama dia memikirkan. Tapi kalau tidak ada yang dikunjungi, siapa lah nih nggak ada pernah mengunjungi kami ya. Jadi itu juga menyebabkan masa terasing dia kan. Jadi alhamdulillah kita itu coba jangan sampai dia lama mendiri. Tiap-tiap keluhan-keluhan kita koordinasi dengan Pak Lurah dan DRT-nya bahwa itu adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama, baik lingkungan setempatnya. Pak, tapi kalau selain kayak trauma healing tadi, itu kalau kayak bantuan-bantuan sosial itu sampai sekarang masih banyak yang berdatangan ke tempat pengungsian itu Pak? Bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, bantuan pemerintah Kota Padang Panjang dan donatur lainnya itu terus kita berikan. Malah beberapa organisasi kita ucapkan juga terima kasih kepada Al Azhar Jakarta itu memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yang korban ini. Baru hari Sabtu kemarin hari Jumat kemarin diserahkan bantuannya. Itu lebih kurang 100 jiwa yang diberikan bantuan. Kemudian juga dari organisasi masyarakat kita Indo Jelito Peduli juga memberikan bantuan. Jadi walaupun dia sudah selesai bencana, kita harapkan bantuan ini jangan sampai berhenti karena masih butuh. Bayangkanlah dulu dia punya rumah, punya harta segala macam, sekarang tidak ada lagi. Hanya mengharapkan bantuan dari donatur-donatur kita. Betul. Jangan pikir kita dulu bahwa sekarang sudah dikasih bantu satu kali bantuan mungkin udah selesai aja gitu. Jangan. Ya dia masih sampai pemulihan ekonominya nanti jalan. Betul. Nah Bapak, di era media sosial sekarang ini ya Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda agar tidak memperparah trauma korban lewat konten-konten yang ada? Ya, pertama kita jangan menyebarkan berita hoax. Betul, berita hoax nggak boleh. Kemudian anak muda juga, bahwa orang terdampak bencana itu sangat sensitif sekali. Betul. Menerima berita kan. Nah, jadi jangan, kalau kita tidak bisa membantu secara langsung, sekurang-kurangnya janganlah membuat berita-berita yang menyakitkan pada keluarga tersebut. Jangan memperparah keadaan gitu ya Pak. Ya, keluarganya. Ya, pokoknya setidaknya kalaupun ingin membagikan di media sosial, bagikanlah hal-hal yang positif gitu ya Pak, seperti menyemangati, jangan menyebarkan berita-berita hoax atau jangan menyebarkan berita-berita yang menimbulkan traumanya dari korban lagi gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau nggak bisa bantu langsung, jadi setidaknya di media sosial jangan menyebarkan hoax dan membuat luka-luka itu muncul lagi. Iya. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara anak muda menyebarkan edukasi kebencanaan yang lebih berempati? Ya, salah satunya anak muda kita kan sekarang udah canggih sekarang, udah banyak informasi sudah banyak yang dapat. Betul. Nah, makanya berikanlah informasi itu, jangan dari hoax berita itu, bantuan itu yang disampaikan itu betul-betul bisa dieksekusi, ada gitu. Jangan nanti bisa dibantu seperti ini, kenapa ini tidak? Jangan. Betul. Tapi berikanlah informasi itu yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan nanti kesalahpahaman daripada aparat di bawah. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita itu sensitif sekali menerima
kok Sanu bisa dilayani seperti ini, kami tidak. Iya, betul. Jadi dengan artinya jangan ini berita ini di anak muda itu dijadikan sebagai apa? Sebagai apa nanti kepada masyarakat kita, sehingga menimbulkan trauma lebih besar lagi. Nah, apa sih Pak kebiasaan sosial yang perlu dibangun agar komunitas itu lebih siap secara mental menghadapi bencana? Ya, kalau kebiasaan sosial itu tuh yang pertama tuh kita kan rasa kesetiakawanan sosial itu perlu kita bina. Betul. Karena bencana ini dia bisa di kapan terjadinya di mana jadi tidak tahu. Tapi siap siaga kita tetap perlu, siap mental kita perlu, sehingga nanti kadang-kadang kita yang duduk ini bisa kita korban bencana. Iya. Ya Bu ya. Jadi artinya gini, kalau bencana ini sebenarnya di mana saja bisa terjadi. Yang penting kita siap, mental kita, siapkan diri kita, sehingga nanti ketika terjadi bencana, jangan kita yang nanti sebagai yang diberikan oleh Allah kekuatan sehat, kita lebih panik dulu daripada yang korban bencana. Berarti kita tuh harus mempersiapkan mental kita juga ya Pak, sebelum, kayak Bapak bilang tadi, trauma healing tuh justru sebelum bencana gitu kan Pak. Jadi sebelum terjadi bencana kita harus mempersiapkan mental kita dulu nih. Jadi jangan sampai kita yang muda-muda gini kan justru lebih panik nih pas bencana, kita malah lebih panik daripada orang-orang yang udah tua kayak gitu ya kan Pak. Oke. Nah Pak, selama mendampingi korban bencana itu ada momen apa yang paling menyentuh perasaan Bapak? Mungkin boleh diceritakan Pak. Ya, paling menyentuh itu sebenarnya di bencana ini ada kepuasan batin kita ya, mengurus masyarakat kita yang terluka bencana, ada rasa empati kita lebih besar. Karena waktu terjadi bencana ini kan tidak semua orang bisa berbagi di sana. Orang yang berbagi tapi mungkin waktunya tidak tepat segala macam. Kita lebih di lapangan itu langsung mengeksekusi, katakanlah memfasilitasi masyarakat tersebut, warga yang terdampak. Alhamdulillah kita proses itu, dan juga bantuan-bantuan lain terguru, artinya orang lain untuk memberikan bantuan ke posko-posko bencana tadi. Jadi sangat diharapkan kepada kita, yang saya sebagai pribadi terima kasih kepada yang donatur-donatur lain. Kami juga melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita juga masyarakat ini cepat pulih kembali. Betul. Karena memulihkan mental itu lumayan membutuhkan waktu ya kan Pak. Apalagi mental anak-anak, mental orang-orang tua gitu ya kan Pak. Dan dari Bapak sendiri nih, apa indikator yang Bapak gunakan untuk melihat seseorang itu udah mulai pulih dari trauma? Ya, kalau keluarganya sudah bisa kembali, bisa berfungsi kembali, kemudian kebutuhan dasar sudah terpenuhi, ekonomi sudah jalan kembali, itu insya Allah itu sudah bisa dikatakan indikator itu sudah pulih kembali. Tapi itu lama prosesnya. Lama ini kira-kira beberapa minggu atau beberapa bulan gitu Pak? Malah kita masa transisi pemulihan itu 6 bulan. 6 bulan? Ya, masa transisi pemulihan. Kita perampannya sekarang sudah masuk pada transisi pemulihan itu sampai 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan dimulai dari bulan Januari ini? Mulai dari SK habisnya tanggap darurat itu pada bulan Desember sampai 6 bulan ke depan. Itu masa pemulihan. Disitulah disiapkan semuanya, infrastrukturnya, fisiknya, mentalnya, kebutuhan-kebutuhan. Kalau anak-anak apa kebutuhan sekolahnya, ya, kemudian rumah tangganya apa kebutuhan kamarnya, apa kebutuhan lauk paunya, semacamnya, sembakonya gitu. Jadi semuanya kita 6 bulan ini dia mungkin bisa berusaha. Itu intinya. Kalau secara garis besar nih Pak, kondisi mental korban sekarang itu udah gimana Pak? Udah, menurut Bapak itu udah mulai membaik atau masih proses menuju membaik atau justru udah membaik sekali? Sesuai dengan laporan yang ada pada kita, alhamdulillah warga itu sudah mulai membaik karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya pendampingan terus dilakukan. Berarti sudah mulai membaik ya Pak ya. Dan berarti itu indikatornya dari semua usia korban atau gimana Pak? Apa yang baru membaik tuh yang anak-anak aja atau yang orang-orang dewasa aja atau yang sama lansia-lansianya juga udah mulai membaik? Umumnya semua keluarga korban lah. Semua keluarga korban udah mulai membaik gitu ya Pak. Dan kalau boleh dirangkum nih Pak, apa satu pelajaran terbesar dari penanganan trauma pasca banjir Padang Panjang kemarin?
Ya, pelajaran bagi kita itu pertama bahwa mulailah kita memperhatikan trauma ini jangan dianggap enteng saja kan. Karena trauma ini adalah hal yang sangat berbekas kalau tidak cepat kita tangani. Jangan lagi kita berbicara masalah kerusakan fisik saja, tapi kerusakan mentalnya lebih parah daripada kerusakan fisik ini. Betul. Jadi kita di lapangan juga terus memperhatikan demikian. Jangan lagi bertambah gangguan mental bagi anak-anak kita yang terdampak bencana ini. Kalau dari korban-korbannya sendiri itu Pak, yang korban dari bencana banjir kemarin, itu mereka sudah beraktivitas normal kembali atau bagaimana Pak? Semua korban-korban yang sifatnya bekerja sudah bisa bekerja. Oke. Kemudian yang sekolah sudah mulai sekolah. Dia tinggalnya saja sekarang baru menumpang di tempat-tempat Oh, berarti tertentu. tempat Ya. tinggalnya aja. Tapi kalau dari segi aktivitasnya sudah mulai kembali berjalan normal Ya. gitu ya Pak. Yang anak sekolah udah mulai sekolah, yang orang bekerja sudah mulai bekerja. Misalnya kalau yang kayak berdagang gitu udah mulai juga berdagang kembali Pak. Yang berdagang ini yang kedagangan yang parah, yang rusak parah, itu mungkin sedang mencari sumber-sumber pendapatan lain. Kalau seandainya usahanya masih aman, dia bisa-bisa ke pasar kembali seperti biasa. Kalau seandainya belum, itu kita pun sedang menyusun program pemberdayaan, namanya pemberdayaan sosialnya itu. Keluarga yang terdampak. Oke, berarti sekarang masyarakat yang berdagang itu masih mencari sumber penghasilan yang lain lah ya Pak. Karena pasti ada korbannya yang juga berdagang gitu ya kan Pak. Iya, malah kedai-kedainya hanyut. Iya kan, untuk iya. membangun kedai itu lagi tentu perlu modal yang besar juga, betul ya Iya. kan Pak? Oke. Dan kalau dari Bapak sendiri, apa harapan Bapak terhadap sistem trauma healing ke depan di daerah rawan bencana? Ya, sangat penting sekali dilaksanakan. Perlukan tenaga-tenaga profesional di situ untuk yang mampu melaksanakan trauma healing ini. Sebab tidak semua petugas kita yang dibekali dengan ilmu tentang trauma healing ini. Jadi Kementerian Sosial pun dengan timnya juga terbatas juga untuk dapat melakukan trauma healing karena jangkauan sangat luas. Jadi kalau ada anak-anak muda yang berminat untuk trauma healing waktu bencana, itu lebih baik itu dilakukan untuk kedepannya. Tapi untuk trauma healing ini nggak ada kerjasama Pak? Maksudnya sejauh ini mana tahu ada bekerja sama dengan psikolog biar bisa membantu juga, biar trauma healing ini bisa dilakukan berkelanjutan sampai benar-benar healing lah traumanya gitu. Iya, kita ada kerjasama, kita pada Panjang ada namanya rumah healing. Itu kalau seandainya pasca bencana ini kita nanti melakukan pendampingan psikolog kepada keluarga-keluarga tersebut. Lihat dulu perkembangan nanti, kalau perkembangan anak ini sudah nyaman, berarti kita perlu pendampingan lain. Tapi kalau masih ada nanti seperti itu kita adakan nanti pendampingan psikologinya di rumah healing. Kita di rumah healing itu ada situ tenaga psikolog, kemudian ada tenaga psikologinya, ada tenaga kesehatan lainnya. Itu healingnya dilakukan secara bersama-sama Pak atau sendiri-sendiri gitu, bisa konsul sendiri gitu apa yang dirasakan? Bisa bersama-sama dan bisa pun konsul sendiri. Tergantung nanti situasi kondisi lapangannya nanti. Dan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk anak muda agar lebih peduli pada luka yang tak terlihat setelah bencana? Iya, kepada anak muda kita yang aktif di media sosial, pertama sampaikan tadi, mari kita berempati kepada kegiatan trauma healing ini karena dampak daripada psikologi bencana ini sangat besar sekali. Jadi anak muda nanti diharapkan mampu datang atau berkunjung ke rumah-rumah warga tersebut untuk bisa melakukan pendampingan sosial. Sekecil apapun bantuan itu sangat berharga bagi mereka. Betul. Dan selain itu mungkin juga kalau pesan yang lain itu tolong jangan, kalau nggak bisa membantu gitu ya Pak, balik lagi ke yang tadi, kalau nggak bisa membantu gitu, jangan menyebarkan informasi-informasi yang salah, informasi yang hoax. Jadi justru berempati aja kepada korban gitu ya kan Pak. Iya. Dan itulah teman-teman Pro 2 obrolan kita bersama Bapak Syafriman ya tentang pulih dari luka yang tak terlihat, trauma healing pasca banjir. Dan terima kasih kepada Bapak Syafriman atas ceritanya Ya, dan sudah sama-sama. mau berbagi dengan teman-teman Pro 2 dan pemirsa YouTube di RRI Bukit Tinggi hari Iya, ini. sama-sama.
Dan teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini, kita belajar satu hal penting ya. Bencana itu bukan cuma soal air yang datang dan pergi, tapi juga tentang luka yang tertinggal di dalam diri manusia. Trauma itu memang gak selalu kelihatan ya teman-teman Pro 2, tapi dampaknya nyata, terus pemulihannya butuh waktu, pendampingan, serta empati dari banyak pihak. Dan ingat teman-teman Pro 2, kepedulian itu gak selalu harus turun ke lapangan. Kadang mendengar tanpa menghakimi, tidak menyebarkan konten yang melukai, dan hadir dengan empati sudah jadi bagian dari proses pemulihan. Dan sekarang waktunya aku, Utari, pamit undur diri. Terima kasih sudah setia dengan Siaga Corner hari ini. Pulih dari luka yang tak terlihat, trauma healing pasca banjir. Tetap waspada, tetap peduli, dan tetap siaga ya. Dan sampai jumpa di Siaga Corner berikutnya. Pro 2, teman terbaik kamu.